Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Belajar di rumah, kamu pasti bisa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ucapkan dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai perekonomian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Anak-anak sekalian, kalian sudah mengetahui kan? Zaman sebelum datangnya Islam itu disebut dengan zaman apa? Anak disebut dengan zaman jahiliyah. Kalian sudah mengetahui kan zaman jahiliyah itu apa? Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai keadaan perekonomian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kaum Badui, yaitu pedalaman, dan yang kedua kaum Hadar, yang artinya perkotaan. Kaum Badui atau pedalaman itu mereka tidak mempunyai tempat yang tetap ya, atau disebut dengan nomaden. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka mengembara dari satu tempat atau satu daerah ke daerah lainnya. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Mereka berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya dengan membawa hewan ternak untuk mencari sumber air dan padang rumput. Nah, kaum Badui ini memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara beternak dan juga membuat pakaian, berkemah, dan perabotan dari bulu domba, serta menjual hasil ternak mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Cara mengukur kekayaan bangsa Baduy atau kaum Badui ini yaitu dengan cara menghitung jumlah hewan ternak mereka. Jika hewan ternaknya semakin banyak, maka semakin tinggi pula derajat sosialnya. Ibu ulangi sekali lagi ya. Jadi kaum Badui ini tidak memiliki tempat tinggal tetap atau berpindah-pindah, yakni disebut juga dengan nomaden. Mereka ketika berpindah-pindah membawa binatang ternak. Untuk apa? Untuk mencari air dan padang rumput. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara beternak dan menjual hasil ternak, membuat pakaian, mendirikan kemah untuk tempat tinggalnya. Nah, cara mengukur kekayaan bangsa Badui ini yaitu dengan menghitung jumlah hewan ternak yang mereka miliki. Semakin banyak hewan yang mereka miliki, maka semakin tinggi pula derajat sosial mereka. Jadi, seberapa banyak hewan yang mereka miliki, itulah cara mengukur kekayaan pada kaum Badui. Selanjutnya, yaitu kaum perkotaan atau kaum Hadori. Ini kebalikan dari kaum Badui ya nak. Kaum Hadori sudah memiliki tempat tinggal dan mata pencaharian mereka adalah berdagang dan bertani. Kaum Hadori ini ahli berdagang. Selanjutnya si laut. Yang berikutnya yaitu mengenai mata pencaharian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Anak-anak, tahukah kalian mata pencaharian? Ya, mata pencaharian itu sama dengan pekerjaan. Jadi, pekerjaan apa ya?
yang ada di masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Mata pencarian masyarakat Arab sebelum datangnya beberapa macam. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua pertanian, yang ketiga peternakan, dan yang keempat perindustrian. Mata pencarian yang pertama yaitu perdagangan. Biasanya perdagangan ini dilakukan oleh masyarakat Arab yang ada di kota atau Hadori. Nah, masyarakat yang bekerja sebagian besar sebagai pedagang adalah bangsa Quraisy, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, surat Al-Quraisy yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy, yang artinya kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan iwan mereka berpergian pada musim dingin dan di sini bangsa Quraisy melakukan 2 kali perjalanan untuk berdagang dalam 1 tahun. Pada musim panas mereka akan pergi ke Yaman, dan pada musim dingin mereka akan berdagang ke negeri Syam. Jadi pada intinya bangsa Quraisy saat melakukan perdagangan itu tidak hanya diam di tempat ya, tetapi mereka berpindah-pindah, khususnya 2 kali perjalanan dalam 1 tahun, yaitu ke Yaman dan ke Syam. Mata pencaharian yang kedua yaitu pertanian. Melihat keadaan tanah Arab yang sebagian besar itu adalah padang pasir dan gurun, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Akan tetapi di tanah Arab juga tidak banyak terdapat lahan yang bisa dilakukan untuk bertani atau bercocok tanam, yaitu di sana ada wilayah-wilayah yang subur seperti Yaman, Yasrib, dan Taif. Yang selanjutnya yaitu beternak. Beternak merupakan pekerjaan masyarakat Arab sejak zaman nenek moyang mereka. Kebanyakan penduduk yang beternak ini berasal dari suku Baduy ya. Nah, mereka beternak untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Mengkonsumsi daging, minum susu, dan membuat pakaian dari bulu domba. Jenis binatang yang mereka ternak adalah domba, kambing, dan unta. Dari peternakan, mereka dapat menghasilkan susu, daging, dan kulitnya dapat diolah menjadi. Mata pencaharian yang berikutnya yaitu perindustrian. Perindustrian ini sama seperti pabrik ya. Nah, masyarakat Arab bekerja di bidang perindustrian itu paling banyak adalah budak dan orang-orang Yahudi. Mereka bekerja sebagai tukang besi, tukang kayu, menenun, membuat senjata, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tata cara berdagang masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sangat giat dalam berdagang. Nah, dalam menjalankan usaha dagangnya, masyarakat Arab ini menggunakan beberapa cara. Salah satunya yaitu khafilah atau berdagang secara rombongan. Khafilah yaitu cara berdagang dengan cara berkelompok atau rombongan dalam jumlah yang besar. Nah, biasanya kafilah ini dikawal oleh beberapa tentara ya. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan mereka.
Kafilah biasanya menggunakan unta untuk mengangkut biasanya tangannya. Yang kedua yaitu pengaturan waktu. Nah, masyarakat Arab melakukan 2 kali perjalanan dalam berdagang, yaitu perjalanan pada musim panas dan musim dingin, seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Quraisy tadi ya. Pada musim panas, masyarakat Arab akan berdagang ke Syam. Dan pada saat musim dingin, mereka akan berdagang ke Yaman. Dengan penentuan waktu itulah yang dapat menerima keuntungan dan juga ke Yaman. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan cara bagi hasil. Kerjasama ini dilakukan oleh dua belah pihak ya. Bagaimana pihak pertama itu sebagai orang yang memiliki dagangan, dan pihak yang kedua yaitu adalah orang yang menjalankan perdagangannya atau orang yang menjual barang tersebut. Nah, keuntungan itu atau hasil dari perdagangan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, bagi masyarakat Arab, perdagangan merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kehidupan mereka. Demikianlah keadaan perekonomian masyarakat Arab sebelum. Hingga saat ini di wilayah Arab juga ditemukan tambang minyak bumi dalam jumlah yang sangat besar. Minyak bumi tersebut ke berbagai negara diekspor. Akibatnya Arab sekarang menjadi negara makmur dan kaya raya. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai mengenai perekonomian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa juga buku paketnya tetap dibaca. Juga selalu ingat untuk menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker saat keluar rumah. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.